Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vista Dwi Septiana, NPM 19170505166 dari kelas A program studi S1 Ilmu Komputer. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian pada logisim, yaitu yang saya akan jelaskan adalah CPU 8 bit, dan ini merupakan tampilan dari CPU 8 bit. CPU 8 bit ini terdiri dari RAM, ROM, TTY, hex digit, LED matrix, clock, button, dan beberapa sirkuit. Dan CPU ini juga dilengkapi oleh keyboard. Baiklah, di sini saya mungkin akan menjelaskan beberapa saja langkah-langkah dari membuat bagian dari CPU 8 bit ini. Di sini langkah yang pertama adalah saya akan menggunakan register yang bisa kita dapatkan di memori. Nah, karena di sini yang saya buat adalah CPU 8 bit, maka registernya juga berjumlah 8. Di sini bisa kita langsung copy saja. Untuk register sendiri, register ini adalah sebagian kecil memori komputer yang digunakan sebagai tempat penampungan data dengan ketentuan bahwa data yang ada di dalam register ini dapat diproses dalam berbagai operasi dan melihat beberapa kemampuan yang ditampung oleh register tersebut. Nah, register ini dibentuk oleh 16 titik di dalam chips mikroprosesor. Dengan adanya tempat penampungan tersebut, proses pengolahan akan dilakukan secara jauh lebih baik dalam proses pengolahannya ya, jika dibanding data yang harus diambil dari lokasi memorinya sendiri. Nah, di sini sudah tersusun registernya. Nah, di sini saya menarik kabel. Nah, di sini kabelnya ditarik sampai bawah ya. Dan register yang lain juga ditarik kabelnya dan dihubungkan pada kabel yang panjang tadi. Ini kita lakukan sampai akhir. Nah, nanti ujungnya kita beri, di sini diberi clock, dan clock ini bisa didapatkan di wiring. Di sini sebelum kita letakkan, kita ubah dulu fetching dari clocknya sendiri. Dan di sini fetching dari clock kita ubah ke north. Kemudian label locationnya juga kita rubah ke north, lalu kita sambungkan kabel yang terhubung dengan register tadi. Oke, setelah
clock tadi sudah terhubung ke register, selanjutnya di sini saya akan menambahkan AND gate yang kita bisa dapatkan di gates. Sebelumnya kita rubah terlebih dahulu gate size-nya menjadi narrow, kemudian number of input-nya kita diubah menjadi 2. Setelah itu kita agak dekatkan dengan register. Nah, sama halnya dengan register, karena yang digunakan adalah CPU 8 bit, maka jumlah dari AND gate sendiri juga harus berjumlah 8. Di sini akan saya perbanyak AND gate-nya. Di sini bisa kita rapihkan ya agar lebih enak dipandang. Kemudian kita harus menyambungkan register ini dengan AND gate. Ini kita paskan dulu. Nah, setelah itu disambungkan, dan itu dilakukan sampai register yang bawah juga, sampai semuanya terhubung dengan AND gate satu persatu. Untuk AND gate sendiri, AND gate ini adalah salah satu operasi logika yang mana dia akan bernilai benar apabila semua inputannya benar, dan dia akan bernilai salah apabila salah satu inputnya ada yang bernilai salah. Nah, itu adalah pengertian dari AND gate. Oke, setelah kita sudah menghubungkan register dengan AND gate, dan di sini saya akan menggunakan multiplexer yang bisa didapatkan di plexer. Kemudian langsung saja diletakkan. Dan di sini untuk select bits-nya dirubah menjadi 3 dan data bits-nya dirubah menjadi 8. Di sini kita paskan. Selanjutnya, multiplexer ini harus dihubungkan ke register satu persatu. Di sini kita lakukan satu persatu sampai semua data bits pada multiplexer ini terhubung dengan register yang berjumlah 8. Untuk pengertian dari multiplexer sendiri, jadi multiplexer ini adalah
rangkaian logika yang dia menerima beberapa data input digital dan dia menyeleksi dari salah satu input data tersebut untuk kemudian dikeluarkan pada sisi output. Dan di sini saya akan menggunakan dua multiplexer. Tapi terlebih dahulu kita selesaikan dulu untuk menghubungkan multiplexer 1 ini dengan register. Oke, kita sudah selesai untuk menghubungkan semua database di multiplexer ke register. Di sini kita gunakan lagi multiplexer. Kita ambil lagi multiplexer, kemudian letakkan, dan di sini sama seperti yang di atas, kita rubah select bitnya menjadi 3 dan data bitnya menjadi 8. Di sini multiplexer yang pertama agak kita jauhkan ya, agar mudah kita hubungkan. Jadi pada multiplexer 2 ini nanti kita menghubungkan ke kabel-kabel yang terhubung dengan multiplexer 1. Jadi menghubungkannya adalah nanti secara berurutan. Nah, baik seperti ini. Kita tarik untuk yang pertama. Dan ini dilakukan sampai kabel yang ke-8. Jadi untuk fungsi dari multiplexer sendiri, dia untuk menyeleksi data mana yang bisa digunakan pada data yang diterima dan diberikan kepada register. Jadi itu adalah fungsi singkat dari multiplexer. Baik, jika semuanya sudah terhubung, kita bisa tarik kabel dari masing-masing multiplexer. Kemudian di sini kita beri pin, yang mana pinnya ini kita rubah patchingnya menjadi west dan data bitnya menjadi 8. Kemudian langsung kita sambungkan ke multiplex. Sama juga pada multiplexer 2 ini kita beri pin yang bernilai 8 bit. Di sini. Kemudian di sini saya mengambil decoder yang didapatkan dari plexer juga. Dan patchingnya kita rubah ke west. Dan select bitnya kita ganti menjadi 3.
Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan AND gate. Jadi kita tarik salah satu kabel dari AND gate yang kemudian ujungnya diberi pin yang sudah kita ganti patchingnya menjadi NOT. Kita letakkan pada ujung kabel. Kemudian ini kita sambungkan AND gate lainnya pada kabel yang sudah terhubung dengan pin. Oke, mungkin bisa kita rapikan terlebih dahulu. Ini kita dekatkan kabelnya ini agar terlihat lebih rapi saja. Oke, setelah selesai dengan ini, kita kembali pada decoder yang kita rubah patchingnya menjadi is, dan kemudian kita harus menghubungkan kabel dari gerbang AND gate ke decoder. Dan ini kita lakukan sampai oke, semua gerbang AND gate sudah terhubung dengan decoder. Kemudian di sini kita akan menggunakan pin yang mana data bitnya kita rubah menjadi 3. Dan pinnya sendiri akan digabungkan dengan rangkaian decoder. Nah, di sini baiklah, jika sudah terhubung,
Oke, setelah itu kita harus tarik juga dari rangkaian multiplexer. Nah, di sini rangkaian multiplexer akan dihubungkan juga dengan pin yang mana data bitnya sama, yaitu 3. Di sini langsung saya pakaikan. Kemudian juga pada multiplexer yang satunya juga di sini kita gunakan pin. Kita sambungkan ke pin, tetapi setelah tadi multiplexer juga sudah disambungkan, kemudian juga register pun kita sambungkan ke pin. Tapi di sini pinnya akan dirubah menjadi 8 data bitnya. Kemudian kita sambungkan. Jangan lupa dirapihkan. Kita paskan saja. Ini bisa dilihat rangkaiannya. Oke, setelah tadi kita sudah menjelaskan salah satu langkah untuk membuat bagian dari CPU 8 bit. Di sini saya akan jelaskan beberapa sirkuit. Yang di sini adalah ada arithmetic, logic, dan unit atau yang biasa disingkat oleh ALU. Di sini ALU adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Nah, di sini tugas ALU sendiri dia tuh pokoknya untuk melakukan keputusan program. Di sini ALU terdiri dari beberapa operasi aritmatika dan logika, yaitu seperti AND gate, OR gate, NOR, dan lain-lainnya. Dan di dalam ALU sendiri terdapat zero flag, Cin, multiplexer, Cout, beberapa operator ALU, yang mana operator ALU ini nanti tugasnya untuk mengoper-oper bit-bit yang akan diarahkan ke multiplexer. Mungkin pada rangkaian ALU saya akan jelaskan sampai sini. Baiklah, di sini saya kemudian menampilkan kontrol unit, di mana kontrol unit sendiri adalah komponen untuk memproseskan pusat komputer atau CPU yang mengarahkan operasi multiprosesor, dan ini merupakan sirkuit unit kontrol. Adapun pin reset select ALU unit kontrol sendiri untuk memberi tahu unit komputer aritmatika dan logika bagaimana menanggapi instruksi yang sudah dikirim ke prosesor.
kontrol unit sendiri, dia dapat memberi sinyal kepada unit lain dan mengontrolnya. Kontrol unit ini adalah perangkat terbesar dalam komputer yang mengalirkan data antara CPU dan perangkat lainnya. Dan di sini pada kontrol unit ini terdapat bus. Bisa kita lihat yang panjang ini merupakan bus, yang mana di dalam bus ini terdapat banyak sekali operasi yang berisi alamat. Jadi inilah tampilan dari kontrol unit. Kemudian kembali lagi pada CPU 8 bit. Di sini ada beberapa warna kabel, yang mana kabel hitam adalah kabel biasa, dia tidak ada input dan output. Lalu kabel biru, kabel yang terhubung dengan output tapi tidak dialiri arus. Lalu ada hijau tua, itu berarti kabel yang dialiri arus tapi dia nggak berjalan. Lalu ada hijau muda, yang mana dia adalah kabel yang sempurna, dia dialiri arus dan dapat berjalan. Oke, lanjut pada CPU 8 bit ini. Kita bisa lihat terdapat disk 65 KB, ada keyboard, pin, clock, ROM, RAM, dan TTY. Nah, untuk TTY sendiri ini adalah perintah untuk mencetak nama berkas yang terhubung ke input standar melalui output standar yang menampilkan input di keyboard. Jadi TTY ini akan menampilkan output yang inputnya nanti kita masukkan lewat keyboard. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.